biar kita merenungkan kata-kata ini, biar kita merenungkan Tuhan begitu besar kasih setiamu kepada kami sehingga kami ada di sini Tuhan. Oh begitu besar Tuhan anugerah Engkau berikan kepada kami Yesus. Amin. Ya Allah sikar Allah. Iya Allah. Saya minta singer nyanyikan lagu ini. Haleluya Yesus, Kau ada sebagaimana Kau ada. Biar kita merenungkan Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya. Kita ada di sini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ya masih. Yesus. Puji-pujian kami layak di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah kami pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan Yesus sampaikan mereka tempat ini Tuhan dengan keadaan selamat, sehingga mereka memuji, berkumpul memuji akan Engkau Tuhan, dan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan, terutama untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong Tuhan, biar Engkau bekerja di tengah-tengah tempat ibadah ini. Kira Engkau bekerja, Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus mau membentuk kami, Roh Kudus mau bekerja di hati dan pikiran kami, supaya kami pulang dengan tidak sia-sia. Kami membawa sukacita, kami membawa kesembuhan hanya dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini saudara semua? Haleluya. Ya, kurang. Ada sukacita pada pagi hari ini semua? Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
Masih semangat saudara? Haleluya. Saya masih mengajak saudara untuk tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian ku beri kuasa. Haleluya.
siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ketika Engkau telah hadir dalam ibadah kami, Engkau telah melayakkan kami Tuhan dalam pujian kami, sehingga kami percaya Engkau sudah bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Dan kiranya lebih lanjut Engkau bekerja pada ibadah siang ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan sebentar disampaikan ya Bapa. Kami percaya bahwa firman Allah sanggup merubah setiap umat-Mu, sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, sanggup untuk melepaskan dari segala masalah-masalah yang ada, sanggup ya Tuhan untuk menguatkan yang lemah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa untuk mengadakan itu semua. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah kami siang hari ini Tuhan. Firman yang sebentar akan disampaikan, kami percaya ya Tuhan, Engkau akan bekerja sedemikian rupa. Mujizat demi mujizat akan Engkau nyatakan pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan,
Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan sekarang kami mau menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terima dengan segala rasa, dengan hati terbuka Tuhan. Kami terima dengan kelembutan hati, kami terima dengan kerendahan hati Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu sebentar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ada haleluya? Haleluya. Saya percaya bahwa haleluya merupakan satu ungkapan dari setiap anak-anak Tuhan, karena haleluya adalah bahasa surgawi. Semua bangsa mengenal haleluya, ya. Jadi nanti ketika kita di surga, kita berbicara atau kita memuji Tuhan hanya dengan kata-kata haleluya. Sok tahu kok. Tak bisa percaya bahwa siang hari ini firman Tuhan akan bekerja, dan biarlah kita semua duduk diam, tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong pemain musik di belakang ya, tidak ngobrol sendiri ya, tapi mari kita semua menyimak setiap kebenaran firman Tuhan yang ada, karena kita rindu, haus disegarkan oleh firman Tuhan. Siang hari ini saya akan berbicara tentang satu hal, yaitu saya akan mencoba saudara, firman Tuhan kali ini dipandu atau dibantu dengan satu teknologi ya, dengan ya. Firman Tuhan siang hari ini bicara tentang rahasia pertolongan Tuhan atau rahasia pertolongan Allah. Saudara, kita tahu bahwa setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap kita membutuhkan campur tangan Tuhan, karena mengingat keterbatasan ya, mengingat satu ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Saya percaya ketika kita hidup saudara ya, pasti menghadapi satu masalah, pasti menghadapi satu tantangan, pasti menghadapi satu peperangan yang luar biasa, karena memang itulah ujian yang diberikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan untuk dapat mencapai ke garis akhir ya. Kalau kita mau mencapai ke garis akhir, kita harus menang. Kita harus sanggup untuk menjadi umat pemenang, saudara. Dan untuk menjadi pemenang, kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, ya. Saudara perhatikan setiap khotbah hamba-hamba Tuhan di gereja manapun, ya, di seluruh Indonesia ini, bahkan di bumi ini, ya. Inti dari kebenaran firman itu dari minggu ke minggu yang disampaikan tidak lepas dari pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang akan diberikan kepada setiap kita hamba-hambanya. Ya, saudara tahu bahwa kita membutuhkan satu mujizat yang luar biasa di akhir-akhir ini. Saya tidak tahu masalah apa yang terjadi pada jemaat, tapi saya tahu setiap jemaat pasti punya masalah. Ya, dari anak-anak, ya, dari Eksa, Eren, ya, sampai kepada yang sekolah minggu, ya, dari Tabita. Gak ada lagi sekolah minggu, remaja ya, sampai kepada kita yang paling dewasa. Semua punya masalah, hanya masalahnya beda-beda saudara ya. Nah masalah yang berbeda itu, tetapi dengan satu pertolongan Tuhan yang sama, pasti akan diberikan satu jalan keluar, dan pasti Tuhan akan membela kita. Ada haleluya. Mari saya ajak saudara untuk membuka kitab Yesaya 31 ayat yang pertama saudara ya. Yesaya 31 ayat 1 ya.
Nah, saudara yang bisa membaca, kelihatan nggak tulisannya saudara? Jelas nggak? Ya. Nah, kita dibantu oleh PowerPoint ini, ya. Dan biar senantiasa penggunaan ini dapat bermanfaat untuk kita, ya. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat ini, ya. Saudara yang kuat berdiri, saya undang untuk saudara berdiri. Yang tidak mampu karena alasan kesehatan, silakan duduk saja, ya. Kita baca bersama-sama ayat ini, Yesaya 31 ayat yang pertama. Saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini sudah pintar membuka Alkitab, ya. Tidak ada yang buka di perjanjian baru, ya. Semua di perjanjian lama. Oke, Yesaya. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan ini jelas, ya. Firman Tuhan ini kalau tertulis di ayat ini atau tertulis di kitab ini, itu berarti untuk kita semua, tidak hanya untuk satu bangsa, tidak hanya untuk orang per orang saudara, tapi atau tidak hanya untuk saat itu saja, ya. Tapi itu berlaku up to date sampai detik ini dan bahkan sampai selama-lamanya, ya. Dikatakan bahwa dosa disebabkan oleh satu orang, dan pengampunan juga dilakukan oleh satu orang, saudara, ya. Kenapa kita harus terus diampuni? Karena gara-gara dosa, ya. Nah, dosa itu disebabkan oleh Adam, dan pengampunan itu oleh Tuhan Yesus. Saya percaya itu akan terjadi terus, ya. Kalau ada satu pertanyaan, kalau gitu pengampunan Tuhan hanya berlaku pada saat itu saja dong, pada saat di kayu salib itu doang. Tidak, ya. Selama dosa itu masih ada, dosa itu disebabkan oleh satu orang. Kalau gitu dosa itu untuk Adam doang dong, ya. Kok enak aja dosa ditimpakan kepada setiap kita, kepada keturunannya. Ya, tidak semacam itu, ya. Tapi dosa ada saudara, ya. Dan itu bisa dinetralisir hanya oleh darah Kristus. Nah, oleh sebab itu pada siang hari ini saya mengajak kepada kita bahwa kembali lagi kepada ayat tadi, celaka orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara tahu, Mesir berbicara tentang banyak hal, ya. Mesir tidak hanya bicara tentang dunia. Mari kita bandingkan dengan perikop pasal yang ke-30, saudara, ya. Perikop pasal yang ke-30. Next verse, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Perikopnya adalah apa, saudara? Perikopnya, saudara bisa baca? Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan, ya. Nah, kalau kita baca di ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga dari pasal ke-30 ini, tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu, ya. Saudara, kita percaya bahwa Mesir berbicara tentang dunia, ya. Next, yes. Bicara tentang kesia-siaan, ya. Bicara tentang semua yang bersifat sementara, ya. Bicara tentang kefanaan, ya. Mesir itu bicara tentang hal-hal kekuatan pribadi, ya. Bicara tentang dosa-dosa, yaitu di Mesir, saudara. Saudara tahu bahwa Mesir itu bicara tentang pengandalan kita kepada dunia,
bicara tentang pengandalan kita akan segala sesuatu yang sifatnya rahasia, sifatnya sementara, saudara. Ya. Mari kita berbicara tentang bagaimana supaya kita bisa keluar dari Mesir, saudara. Ya. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari perhambaan seperti itu. Ya. Bagaimana kita tidak mengandalkan lagi Mesir, tapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, ya. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu. Bicara tentang perlindungan Fir'aun, saudara, ya, itu kita tahu bahwa perlindungan atau pertolongan hanya datang dari Allah, bukan dari manusia, ya. Pertolongan hanya datang dari Allah. Kita harus garis besar Tuhan pernyataan ini bahwa pertolongan hanya datang dari Allah. Ingat, saudara, ya. Hanya datang dari Allah, bukan dari manusia, sehebat dan sekaya apapun, ya. Oke, terus kemudian yang kedua, pertolongan hanya datang dari Roh yang berkuasa, bukan dari benda-benda atau bukan dari batu-batu, pohon-pohon, ya, berhala-berhala dan lain-lain. Tidak, ya, pertolongan bukan datang dari itu, ya. Pertolongan datang hanya dari Tuhan atau dari Yesus, bukan dari kuasa-kuasa kegelapan, ya, misalnya ilmu-ilmu kebatinan, mantra-mantra, ya, santet, apalagi teluh, dukun-dukun, bukan dari itu, saudara, pertolongan kita, ya. Pertolongan kita hanya dari Allah. Ketika kita tahu bahwa pertolongan itu hanya datang dari Allah, ya, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ketika kita tahu pertolongan hanya datang dari Roh yang berkuasa, ketika kita tahu bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, mari kita belajar dulu untuk mempelajari tentang bagaimana sejarah bangsa Israel ada di Mesir. Ya. Loh, ya, pertanyaannya sekarang, kenapa Yakub harus ke Mesir? Padahal kita harus hindari itu Mesir. Ya. Kenapa Yakub dan saudara-saudaranya harus pergi ke Mesir justru untuk minta pertolongan? Ya. Nah, karena apa? Karena di Mesir, saudara, ada yang namanya terang. Nah, aneh, Pak. Di Mesir ada namanya terang Kristus. Siapa itu? Yusuf. Ya. Karena di Mesir ada Yusuf, ya. Ya, kita tahu Yusuf dijual ke Mesir. Singkat cerita, dia dipenjara dan dia bisa mengartikan arti mimpinya Fir'aun, dan dia diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir, sehingga dengan hikmatnya dia bisa mengumpulkan makanan di saat musim panen, dan untuk 7 tahun kemudian di saat musim kemarau. Dan pada saat musim kemarau seluruh bumi kelaparan. Hanya di Mesir yang ada makanan. Karena apa? Karena hikmat Tuhan kepada Yusuf. Sehingga si Yakub perlu untuk membeli makanan ke Mesir. Nah, ini awal. Jadi karena di situ ada sesuatu, ada terang Kristus di situ, ya. Sehingga dia harus datang ke Mesir. Ini cerita sekolah minggu nih, ya, tapi nggak apa-apa. Nah, oleh sebab itu, saudara, Tuhan tidak bisa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, ya. Tuhan ada di Tuhan ada di ada di tempat-tempat di mana yang tidak semestinya ada, ya. Satu, Tuhan ada di kegelapan. Next, ya. Tuhan ada di topan badai, saudara, ya. Berikutnya, Tuhan ada di gelombang yang ganas, ya. Berikutnya, Tuhan ada di lembah. Dan yang terakhir, bahkan Tuhan ada di gurun. Belum yang terakhir. Nah, yang terakhir ini, ya, Tuhan ada di setiap persoalan seberat apapun. Jadi Tuhan ada di tempat-tempat yang sebenarnya kita hadapi, saudara.
Ya, Mesir adalah sesuatu yang dihadapi oleh Yakub, ya, dan dia terpaksa harus lari ke Mesir karena di Mesir itu ada sumber makanan, saudara. Nah, oleh sebab itu, tapi pertolongan Tuhan tidak lama-lama di sana. Hanya berapa tahun, saudara? Hanya berapa tahun bangsa Israel ada di Mesir? Cuma sebentar kok. Berapa tahun? 400 tahun. Ya, tidak lama-lama. Setelah banyak bangsa Israel ada di Mesir, beranak, dan akhirnya menjadi suatu bangsa yang besar, ada satu kekhawatiran dari Fir'aun yang berikutnya, ya, Fir'aun yang bukan zaman Yusuf, ya, tapi entah Fir'aun yang keberapa itu, ya. Akhirnya ada kekhawatiran supaya bangsa Mesir ditindas saja, bangsa Israel diperbudak di situ. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan dibatasi bahwa Tuhan itu hanya ada di tempat-tempat yang terang. Yang memang terang itu tempatnya Tuhan, ya. Tetapi Tuhan tidak harus, bahkan Tuhan tidak harus terus di surga, saudara. Dia harus turun ke bumi, ya, merendah serendah-rendahnya hanya untuk mengampuni dosa kita. Artinya dimanapun tempat, dimanapun keberadaan kita, ya, mungkin kita saat ini sedang ada di kegelapan, ya, tidak tahu berbuat apa, tidak mengerti mau kemana, ya, seolah-olah semuanya itu gelap, seolah-olah semuanya itu sudah tidak ada jalan buat kita, ya. Mungkin kita saat ini ada di topan badai, ya, ada di gelombang, ada di satu di satu gelombang yang ganas. Dia suatu tempat di mana kita sudah nggak bisa lagi untuk bertahan, di mana kita udah nggak bisa lagi, nggak sanggup lagi untuk menghadapi hidup ini, ya. Seakan-akan kita udah putus asa di situ. Ya. Tuhan ada di situ, saudara. Ya. Tuhan ada di situ. Percayalah bahwa sekali lagi Tuhan ada di tempat di mana kita ada. Tuhan ada di saat kondisi apa pada saat ini, ya. Mungkin saudara mengalami suatu masalah, mengalami suatu tekanan, mengalami suatu penderitaan yang kita tidak bisa atasi, saudara, yang kita nggak sanggup. Udah minta tolong kiri kanan depan belakang, ya, semua jalan udah tertutup buat kita. Tapi di situ ada Tuhan, saudara. Ingat, ya, ada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan tidak berlama-lama lagi untuk segera menolong kita mengeluarkan dari Mesir, ya. Tuhan ingin kita segera keluar dari Mesir untuk menerima satu janji-janji Allah yang luar biasa, ya. Nah, Yesus tidak mau kita berada dalam perbudakan dosa, ya. Yesus tidak mau kita mengalami suatu pergumulan terlalu lama-lama, ya. Yesus tidak mau kita mengalami satu sakit penyakit, kesusahan, ya. Nah, kesesakan, akar pahit, ya, penderitaan, depresi atau stres, kesulitan ekonomi, perpecahan keluarga. Yang ke-10, ikatan terhadap narkoba, ya, merokok, pergaulan bebas, seks, pornografi, porno aksi, dan kenakalan remaja yang lain, bahkan melawan orang tua, ya, dan iri, dengki, ya, atau permusuhan. Tuhan tidak ingin kita ada di situ, saudara. Ya. Tuhan tidak ingin kita selalu ada di Mesir. Tuhan ingin kita segera dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita segera keluar, ya. Bagaimana untuk kita mengalami itu, ya? Nah, saudara, saya belum cerita tentang rahasianya, ya. Rahasia pertolongan Allah. Apa itu rahasianya, saudara? Next, ya. Apa itu rahasia pertolongan Allah? Nah, Tuhan ingin kita keluar dengan segera, ya, dari hal-hal semacam itu, dari perbudakan dosa, dari masalah yang kita hadapi. Hanya satu rahasianya, ya. Nggak banyak-banyak saja, hanya satu. Apa itu, saudara? Apa itu? Ya. Hanya itu rahasianya, saudara. Mau. Nah, kalau kita bicara mau, saudara, ini seringkali menjadi dilema setiap anak-anak Tuhan.
ya. Nah, mau apa saudara? Mau diapain? Ya, kita harus mau, ya, kita harus mau sukarela, mau dengan segala kerendahan hati, mau dengan segala hati terbuka, ya, untuk apa? Satu, ya. Next, just untuk satu, mau disucikan dan dimurnikan oleh darah Kristus. Itu yang pertama, ya. Kita harus mau disucikan, atau dalam bahasa Jermannya dikumbah, ya. Mau dikumbah oleh darah Kristus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita persoalannya mau apa enggak, saudara? Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Saudara yang bisa baca di atas, baca saja, ya. Yang nggak bisa baca di Alkitab, 1 Yohanes 1 ayat 7, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan saja. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Persoalannya sekarang, mau atau tidak, ya, tawaran Tuhan ini. Syarat untuk mendapatkan satu pertolongan dari Tuhan, salah satunya adalah harus mau disucikan, dimurnikan oleh darah Kristus, ya. Yang kedua, next, ya. Yang kedua, mau bertobat. Nah, ini saudara, ya, atau dipisahkan, dijauhkan, bahkan diampuni dari segala dosa, ya. Ini ayatnya ada di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ya. Ini firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Gembala pada hari Jumat yang lalu, ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ya. 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 Saya minta tolong bagi jemaat yang banyak dosanya untuk membaca. Ringan semua dosanya, ya. Oke, saya aja deh yang baca, ya. Oke. Nah, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ya. Tapi kenapa belum diselamatkan juga? Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berapa lama kita sudah berdoa, tapi seakan-akan tidak didengar oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, nah ini yang terpenting, ya, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Saudara, kalau mau doa kita didengar, kita harus bergaul karib dengan Tuhan, saudara, ya. Kita harus perkecil dosa-dosa yang ada. Bahkan kalau ada, kita hilangkan. Darah Kristus sanggup menyucikan kita, ya. Kalau apa? Kalau kita mau bertobat, saudara. Kenapa ada kata-kata mau? Karena banyak anak Tuhan yang tidak mau, saudara, meninggalkan keenakan-keenakan, kenikmatan-kenikmatan, ya, kenyamanan-kenyamanan. Karena dosa itu membuat nyaman, saudara. Karena dosa itu membuat enak, dosa itu nikmat. Kalau saudara nggak percaya, buktikan, saudara, ya. Dosa itu enak kalau tidak diketahui oleh sesama kita. Dosa itu nyaman sekali, saudara. Tapi bagi Tuhan, Dia akan mengundurkan diri dari kita. Serajin apapun saudara beribadah, serajin apapun saudara perpuluhan, sebesar apapun persembahan saudara, ya, sebagus apapun Tuhan melayani, kau melayani Tuhan, sebagus apapun permainan musikmu, ya, seganteng apapun kamu, secantik apapun kamu, tetap Tuhan tidak mau dengar doamu ketika kita masih ada dosa.
ketika kita berdosa, ya, tak sogok dengan perpuluhan, Tuhan tak suap dengan pelayanan yang bagus. Masa sih aku udah melayani Tuhan nggak tolong juga, Tuhan nggak jawab juga, ya. Jangan harap saudara, ya. Kalau saudara mau doa saudara cepat dijawab oleh Tuhan. Kalau mau pergumulan kita cepat ditolong oleh Tuhan, batalkan segala dosa itu mulai sekarang, saudara. Bertobat mulai sekarang, apapun jadi dosa, sekecil apapun, ya, yang manusia tidak lihat, ya, ada Tuhan yang tersembunyi. Ada Tuhan yang tetap melihat kita dimanapun kita sembunyi, dimanapun kita ngumpet, saudara, ya. Ingat saudara, ayo kita tinggalkan dosa-dosa itu, ya. Kadang-kadang saya introspeksi, saudara, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Kenapa yang doa-doa yang sudah kami naikkan, yang sudah saya naikkan kepada Tuhan, seakan-akan cuma sampai di langit-langit, saudara, ya. Cuma sampai di atap doang, gak tembus, karena masih ada dosa, saudara. Memang semua manusia berdosa, semua manusia penuh dosa itu pasti, saudara, ya. Karena tadi dikatakan bahwa kita punya dosa keturunan. Tapi mari kita minimalisir itu dosa, kita perkecil dosa yang ada, yang tadinya suka bohong, ya, yang tidak suka berdusta, yang tadinya suka ngumpet-ngumpet, ya, kita hilangkanlah itu, ya. Kalau bisa kita jujur, saudara. Salah satu syarat dari pahlawan harus jujur. Kalau bisa kita enggak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita bisa melakukan baik, kenapa bisa melakukan kejahatan? Kenapa kita harus melakukan kejahatan, saudara? Kalau kita bisa melakukan yang benar, kenapa kita harus melakukan yang dosa? Ya. Dan sebab itu yang kedua tadi, mau bertobat. Dan yang ketiga, ya, next, ya, mau diproses oleh firman Tuhan. Nah ini pemrosesan ini yang kadang-kadang kita nggak sabar, saudara. Ya. Pemrosesan ini kadang-kadang sulit, ya. Pencobaan. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, ya. Yang sangat berbeban berat sekali, ya. Mari kita, siapa yang mau menolong, silakan baca, saudara. Yang sedang diproses Tuhan saja, ya. Ayo silakan baca ayat ini. Ini serius, saudara. Kalau tadi, ya, siapa yang paling berdosa, semua berdosa, saudara. Sekarang yang berbebannya kira-kira paling berat, ya, pasti lebih dari satu orang. Mari dibaca, saudara, ayat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ya. Wah, paling berat rupanya bebannya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan Nah. besar dan tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, haleluya, saudara. Pada saat kita dicobai, apa saudara disini katakan? Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu, ya, Dia akan berikan solusi, saudara, ya, sehingga kita dapat menanggungnya. Ini proses, saudara. Artinya proses itu sedang berjalan, ya, bukan sudah berjalan, sedang berjalan. Ya, proses yang kita hadapi, proses hidup yang kita hadapi ini nggak gampang memang. Tapi ketika kita tahu firman ini bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya. Pencobaan-pencobaan yang ringan, ya. Oleh sebab itu, kalau kita setia, ya, dan
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Artinya ketika kita mengalami pencobaan yang kita hadapi sekarang, itu berarti kita masih mampu menghadapi, saudara. Ya. Oleh sebab itu jangan putus asa, jangan kecewa, jangan patah hati. Ya. Pertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa ujian itu atau pencobaan itu akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang membuat pencobaan itu, Dia sendiri akan membebat, saudara. Ya. Dia yang melukai, Dia yang membebat. Saudara percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, saudara, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari jalurnya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari jalurnya Tuhan, saudara. Ya. Semua ada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara kita belajar, sekali lagi belajar untuk menghadapi proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita saat ini. Apapun terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itu merupakan suatu proses yang harus kita alami, ya, karena dalam rencana Tuhan. Yang keempat, next, ya. Yang keempat, mau melepaskan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, gelisah, galau, stres, bahkan putus asa. Ya. Kita belajar harus melepaskan ini, saudara. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Siapa yang gampang stres, saudara, ya? Siapa yang gampang takut, gampang cemas? Ya. Coba baca ayat ini, saudara. Oke. Nggak usah takut, nggak usah malu-malu, saudara. Ya. Karena memang kita semua alami, ya. Tadi siapa yang paling berbeban berat tadi Ibu Mary yang baca, ya. Sekarang siapa yang paling gampang takut, gampang cemas, ya? Ada telepon dan deg-degan. Nah, coba siapa yang baca, saudara? Ya. Oke, saya saja yang baca, ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, saudara, kalau kita takut berarti kita melecehkan penyertaan Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada amin, saudara? Jangan takut, jangan bimbang, ya. Ingat bahwa kita ini hidup sekehendak Tuhan. Gak ada alasan lagi bagi kita untuk takut, gak ada alasan lagi bagi kita untuk cemas, saudara, ya, untuk khawatir. Saya percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita, Tuhan akan membebaskan kita dari Mesir. Ya. Kita tahu tadi bahwa Mesir bicara tentang segala persoalan yang kita hadapi, bicara tentang kekuatan dunia, bicara tentang segala dosa. Tuhan akan melepaskan itu. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita masih mengimani Tuhan itu adalah penolong kita, nggak usah takut. Karena apapun udah kita berserah aja, Tuhan, apapun terjadi aku serahkan kepadamu. Aku nggak takut lagi, Tuhan. Meskipun besok saudara kita ditagih sama hutang-hutang kita, ditagih sama kontrakan mungkin, ya, nggak usah takut. Kita nggak punya uang, kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya daya, kita nggak punya kemampuan, saudara, ya, untuk melakukannya sendiri. Saya percaya, saudara, ketika kita juga dalam keadaan keterberkatan, kita juga diberkati oleh Tuhan, saudara juga harus tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Jangan hanya dalam keadaan seperti ini saja, jangan hanya dalam keadaan kita tertekan, kita depresi, kita merasakan suatu beban yang berat. Ya. Dalam segala hal kita harus mampu, saudara, untuk tidak takut, tidak bimbang, karena penyertaan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Nah, saudara, coba camkan firman Tuhan ini. Ketika saudara merasa cemas, ketika saudara merasa takut, camkan, Tuhan, ada Engkau, Tuhan. Ada Engkau dalam hatiku yang sanggup melepaskan segala ketakutan ini. Ingat, saudara, Tuhan datang, Yesus datang hanya untuk melepaskan kekhawatiran saudara dan saya.
Ketika murid-murid dalam keadaan di tengah badai, saudara, menghadapi satu masalah, ya, Yesus tidur di buritan, saudara. Bukan berarti Yesus tidak tahu. Yesus tahu, cuma Yesus menguji gimana nih murid-murid ini, ya. Ketika mereka sudah mulai kalang kabut dan mereka hampir tenggelam, lalu ingat Yesus, ya. Ketika sudah dihardik itu angin laut dan tenang kembali, bicara apa? Ya. Jangan takut. Kenapa engkau masih takut, masih khawatir? Nah ini loh, ada aku, kata Tuhan. Ya. Yesus melepaskan rasa takut setiap umatnya, saudara. Yesus melepaskan rasa kekhawatiran kita. Ya, percayalah saudara bahwa Tuhan akan bekerja luar biasa. Ya. Next, yang kelima, yang keenam. Ya. Yang kelima dulu, yang kelima. Ya. Tadi kelima. Nah, mau mengucap syukur dalam segala hal. Nah ini saudara, ya. 1 Tesalonika 5. Ayo, yang susah mengucap syukur sekarang. Untuk mau mengucap syukur dalam segala hal, ya. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan ngedumel saja kalau nggak punya duit, ya. Mari kita belajar, saudara, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Ya, Ibu Rani tolong bacakan, Ibu Rani. 1 Tesalonika 5 ayat 16 pasal 5, ya, ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, Ya. tetaplah berdoa, Ya. mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, puji Tuhan. Ini loh saudara yang Tuhan mau itu. Mari kita bersukacita senantiasa, ya. Artinya tanda-tanda orang bersyukur itu kita bersukacita, tetaplah berdoa. Ya, kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ayo saudara, asal mau mengucap syukur, ya. Cuma mau kok, syaratnya gampang kok. Syarat pertolongan Tuhan itu asal kita mau, ya. Cuma satu kan, mau, ya. Oke, ya, mau mengucap syukur. Yang terakhir sekarang, nah ini, ya, yang terakhir, yang keenam, mau datang kepada Tuhan. Nah ini yang luar biasa, ya. Mau datang kepada Tuhan, sebab hanya anak Tuhan yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang tidak mau ibadah kepada Tuhan, tidak mau menyukakan hati Tuhan, ya. Tapi siang hari ini ketika kita mau datang kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita buka di Matius 11, ya. Matius 11 ayat yang ke-28. Oke. Matius 11 ayat ke-28. Ini undangan Tuhan, ya. Undangan yang tidak pakai online, ya. Undangan yang langsung, saudara. Matius 11 ayat 28. Siapa mau bacakan? Silakan. Anak-anak remaja, Matius 11 ayat yang ke-28. Oke, anak remaja, siapa pastor remaja? Kesia, coba Kesia baca Kesia ayat ini, ya. Matius 11 ayat yang ke-28. Ya. Oke, stop. Apa? Marilah kepadaku, itu artinya apa, saudara? Undangan, ya. Marilah kepadaku, undangan gratis dari Tuhan, saudara. Yang apa? Terus? Puji Tuhan. Enak toh, ya. Ayo saudara, kalau ada persoalan, tunggu pertolongan Tuhan, ya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudara. Ayo datang kepada Tuhan.
Tadi yang pertama adalah mau apa saudara? Mau apa yang pertama? Mau disucikan dan dimurnikan oleh darah Kristus. Yang kedua mau bertobat. Yang ketiga mau diproses oleh firman Tuhan. Yang keempat mau melepaskan rasa takut, ya. Yang kelima mau mengucap syukur. Dan yang keenam mau datang kepada Tuhan. Ada 6 mau ini saudara. Saya percaya Yesus pasti menolong kita. Ada amin saudara? Asal kita mau, ya. Kalau jawab amin, haleluya aja udah malas-malasan. Ada amin saudara? Amin. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Ya. Mari kita aminkan firman Tuhan saudara. Tuhan itu enak loh saudara. Coba dari ke-6 ini mana yang sulit saudara? Mana yang sulit? Ya. Yang poin kedua, bertobat, ya. Mau bertobat itu mungkin sulit saudara, ya. Yang ketiga, mau diproses, ya. Itu kadang mau kadang enggak, ya. Lihat situasinya dulu, ya. Terus kemudian yang keempat, ini gampang-gampang susah, ya, mau melepaskan rasa takut ini. Karena ketakutan itu katanya manusiawi. Jangan salah saudara, ketakutan itu merupakan itu roh ketakutan, roh cemas, roh bimbang, ya. Itu bukan dari dampak psikis, bukan dari dampak psikologi kita, tapi roh dari iblis, ya. Oleh sebab itu mari kita buat rencana-rencana iblis itu kita porak-porandakan saudara, ya. Next, ya. Mari kita belajar untuk ini. Kita harus mampu memporak-porandakan segala tipu daya muslihat iblis dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berkata, ayo bareng-bareng saudara, sehingga kita dapat berkata apa? Hai iblis, di mana sengatmu? Aduh, kalau gini iblis malah tidur nih saudara, ya. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Hai iblis, di mana sengatmu? Ya. Mampu nggak kita bicara seperti itu saudara? Saya nggak ngarang, ini ada ayatnya loh ini. Ya, hai iblis di mana sengatmu, itu ada ayatnya saudara. Coba kita buka saudara dalam 1 Korintus 15, ya. Di sini nggak ada, ya. 1 Korintus 15. Coba kita buka 1 Korintus 15. Takutnya ntar saya dianggap ngarang lagi. 1 Korintus 15, ya. Oke, ayat yang ke-55 dan 56, ya. Coba Bapak Frank tolong bacakan, Bapak Frank, ya. Bawa kacamata. Yang ke-56, 55 dan 56. Hai mau di manakah menangani? Hai mau di manakah sengatmu? Sengat mau ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Allah. Ya, saudara, ada kan ayatnya? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita tantang iblis sekarang. Hai iblis, di mana kekuatanmu? Mampu nggak saudara? Ya. Jangan hanya di mulut saudara, jangan hanya di bibir. Dengan kekuatan iman yang ada dalam diri kita, kita harus mampu mengatakan, hai iblis, di mana sengatmu? Ya. Engkau tidak berhak atas kehidupanku sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saudara, kita harus belajar untuk mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan, untuk mengusir segala roh-roh iblis, ya. Ayat yang terakhir saudara, ya. Mari kita baca. Next, yes, Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, ya. Mari saudara, kita baca bareng-bareng secara serentak, ya, dan tegas, keras dan tegas, ya. Ayo.
1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ya, tetap bangkit berdiri saudara. Ini saya mau ganti ya. Itu ada di garis bawahin ya, ada di garis bawahin. Orang Mesir kita ganti saudara ya. Dengan ada nanti setiap kali nanti Yosi memunculkan kalimatnya, saudara baca itu ya. Saudara baca dulu dari yang pertama ya. Dari yang pertama saudara baca ya. Tetapi berkatalah Musa, saudara baca di itu kemudian sebab pas orang Mesir itu kita ganti nanti ya dengan kalimat yang ada yang sudah saya siapkan. Mari kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab persoalan ekonomi belum ada 6. Persoalan ekonomi 1, 2, segala sakit penyakit, keterikatan dengan dosa, penderitaan, segala macam pergumulan yang kamu lihat hari ini dalam nama Yesus tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ada amin saudara? Ada amin? Saudara, Tuhan ingin kita cepat keluar dari Mesir. Tuhan tidak ingin kita lama-lama berada di Mesir ya. Tuhan tidak ingin kita berbetah-betah di Mesir. Tuhan ingin agar kita segera keluar dari Mesir. Tuhan ingin agar segera kita keluar dari segala masalah yang kita hadapi, keluar dari persoalan ekonomi, keluar dari keterikatan atas segala dosa, keluar dari sakit penyakit, keluar dari segala penderitaan, keluar dari segala macam pergumulan ya, yang kita hadapi saat ini ya. Mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan kita lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya apa saudara? Bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya saudara ya. Segala sesuatu pasti ada masa kadaluarsanya ya. Karena apa? Orang Mesir pun saudara ada masanya ketika sudah 400 tahun dia ditindas, dikeluarkan oleh Allah. Kita pun demikian saudara ya. Mari saudara-saudara ada di situasi apa sekarang? Saudara ada di dalam kondisi seperti apa ya? Saudara yang tahu, dan hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk mau mentaati semua firman Tuhan ya. Mau dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, mau diampuni oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa pengampunan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melakukan segala perkara ya. Saya ajak saudara untuk menyanyikan satu pujian. Ada firman Tuhan ini tidak saya perpanjang, tapi mampu untuk memberikan kekuatan buat saudara dan saya ya. Mampu menolong saudara dan saya. Kita nyanyikan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia.
Jangan jemu-jemu kita berdoa, jangan jemu-jemu kita berbuat baik, jangan jemu-jemu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita belajar saudara, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, hanya satu rahasia, yaitu kita harus mau. Kita harus mau ditolong oleh Tuhan. Kita harus mau datang kepada Tuhan. Kita harus mau percaya kepadanya saudara. Hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Amin. Haleluya. Sumber pengarangan, sumber kedamaian, satu-satunya yang satu-satunya yang percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, satu-satunya yang percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang satu-satunya yang percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Mari saudara kita kembali angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang Mari angkat pujian ini. Ya Allah yang setia buat saya dan saudara. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berseru pada Tuhan pagi hari ini. Katakan satu-satunya, satu amin. Mari angkat pujianmu. Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan, Kami Tuhan. sumber pengharapan, sumber
satu-satunya yang Apakah saudara percaya pagi hari ini firman Tuhan berkuasa? Ketika saudara mau dijawab doa, satu kata, apakah saudara mau pagi hari ini? Satu-satunya yang Tuhan, Engkau Allah bekerja pada hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Tuhan Amin Yesus. Amin. Haleluya. firman itu bekerja di setiap hati kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah kami boleh diubah pribadi lepas pribadi Tuhan. Ketika kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, ketika kami mau berubah Tuhan, kami percaya ada jamahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Lewat suara firman-Mu bekerja Tuhan, bekerja, memberikan pengertian kepada kami semua